Jakarta panas, bro. Nah, ayo udah saya record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah IT Governance, yaitu Ibu Rizka, serta teman-teman kelas 11, 8D, 12 yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan agenda presentasi laporan akhir mata kuliah IT Governance. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, yaitu Melina Susanti, kemudian ada Brigita, kemudian ada Nada Najipah, kemudian ada Resa Haryani, dan Rian Hidayat. Pada malam hari ini, kami akan memaparkan laporan yang berjudul Analisa Tata Kelola TI pada Sistem Penerimaan Barang PT Sanwa Seiki Indonesia menggunakan COVID-5. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi yang akan saya lanjutkan, yaitu terkait latar belakang. Kemudian boleh dibantu. Nah, untuk terkait latar belakang masalahnya, yaitu uh, pada penerimaan barang adalah uh, salah satu tahap awal krusial dalam rantai pasok, yaitu supply chain, kelancaran produksi. Idealnya proses penerimaan barang adalah akurat, terintegrasi, serta mampu meminimalkan resiko kesalahan input. Ma- Masalah masalah utama pada sistem penerimaan barang dan sistem pengajuan klaim ke vendor di PT Sanwa Seik Indonesia ini adalah masih terpisah menggunakan aplikasi yang berbeda. Dampak negatifnya yaitu lost time, kemudian ada human error dan data tidak sinkron. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan evaluasi tata kelola TI menggunakan Pemko COVID-5. Tujuannya untuk mengukur tingkat kapabilitas menemukan kesenjangan atau gap antara kondisi real dan harapan perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret. Nah, tujuan penelitian kami yaitu melalui 5 domain COVID-5 dengan fokus sebagai berikut, yaitu yang pertama AP001 itu terkait tata kelola dan kebijakan. Kemudian BA-I03 yaitu terkait pengembangan solusi. Kemudian ada BA-I06 itu manajemen perubahan. Kemudian ada MEA01 terkait monitoring dan evaluasi. Yang kelima, mengukur maturitas REPEL, yaitu tingkat kapabilitasnya. Kemudian yang enam, memberikan rekomendasi perbaikan. Kemudian ada pun ruang lingkup yang kita ambil, yaitu yang pertama itu fokus dan lokasinya itu tata kelola teknologi informasi IT, ETI pada sistem penerimaan barang. Kemudian yang kedua, alur proses yang diteliti mulai dari kedatangan barang, dari vendor, pencatatan dan verifikasi. Kemudian yang ketiga, metode pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan kuesioner kepada pengguna dan pengelola sistem. Yang keempat itu metode analisis COVID-5, fokus 5 domain utama, yaitu AP001, BAI03, BAI06, DSS01, MEA01. Kemudian ada output terakhir akhir itu, yaitu hasil akhir penelitian ini dibatasi pada pada nilai tingkat kematangan, maturity level, analisis kesenjangan, gap analisis, serta rekomendasi perbaikan berbasis COVID-5. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Rian, dipersilahkan. Baik, Kak Mei. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan rekan-rekan sekalian. Izin saya melanjutkan untuk slide selanjutnya. Dari sejarah perusahaan, ini profil bisnis dari PT Senuai Saiki itu adalah dia di naungan pusat di PT Senuai Saiki di Jepang. Fokusnya yaitu pada manufaktur, terus impor mesin industri dan juga penyediaan komponen presisi. Pendirian perusahaannya ini terjadi di November 2012. Ini resmi didirikan di Jakarta melalui merger dengan PT OSG untuk konsultasi pasar Asia Tenggara. Kantor pusatnya ada di Wisma
Nugrasantara atau di daerah Jakarta. Untuk ekspansi cabangnya itu di Februari 2015 membuka cabang di daerah kawasan industri KIC Karawang. Berikut struktur organisasi dan fungsinya. Jadi PT Sona Seiki ini berlokasi di Sentra KIC di Jalan Permata Raya Lot CA 1, Desa Sukaluyu, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat. Ini di manajer warehouse-nya itu dengan Bapak Luki Hermawan. Untuk supervisornya itu di Pak Antoni Mariadi. Pak Antoni Mariadi itu membawahi Pak Maman, Idan, dan Ade Suwarni. Ada juga Ibu Mairatna Desi sebagai supervisor adminnya itu membawahi Dimas, Listia, dan Yusi Ferida. Dan terakhir ada Farik sebagai tekniker. Selanjutnya, struktur organisasi beserta juga dengan fungsinya. Jadi secara garis besar itu struktur organisasi atau bagian gudang itu berfungsi sebagai peta komando ya, atau juga pembagian kerja agar arus keluar barang masuk itu berjalan secara efektif, aman, dan juga tercatat dengan akurat. Kita bedah satu persatu. Yang pertama itu manajer warehouse. Ini lebih ke strategis dan kebijakan, yaitu salah satunya menyusun KPI, strategi operasional, dan juga kebijakan K3 gudang. Terus yang kedua ada supervisor warehouse, ini lebih ke operasional lapangan, itu mengawasi operasional harian gudang dan juga rotasi stok yang salah satunya itu dengan menggunakan metode FIFO. Yang ketiga ada supervisor administrasi, ini lebih ke data dan kepatuhan. Nah, untuk menjamin akurasi data, validasi laporan, dan juga kepatuhan terhadap SOP. Dan terakhir, terkait dengan teknikal atau IT, ini lebih ke sistem dan infrastruktur, yaitu mendukung dan mengembangkan WMS atau Warehouse Management System, mengelola database, dan juga infrastruktur jaringan. Selanjutnya metode penelitian yang kami lakukan ini yang pertama ada studi literatur, selanjutnya kita juga menentukan mitra yang ada, selanjutnya kami mengidentifikasi masalah yang ada pada mitra tersebut, terus menentukannya domain pada COVID-5, selanjutnya kita metode pengumpulan data, terus ada metode kualitatif, ada proses analisis, selanjutnya juga ada analisis pengolahan data, hasil capability, dan laporan yang terakhir. Untuk 6 tahapan metode penelitian itu ya ada yang pertama studi literatur ini mengkaji teori data keuangan TIS, COVID-5 juga sistem penerimaan barang itu tersendiri. Yang kedua ada identifikasi masalah, ini menemukan kendala sistem di lapangan. Yang ketiga ada penentuan domain, ini ada memilih 5 domain yang tadi telah disebutkan oleh Kak Mei, salah satunya ada AP001, BAI03, BAI06, DSS01, dan MEA01. Yang keempat ada pengumpulan data, kami menggunakan dokumentasi dan kuesioner responden. Yang kelima ada perhitungan COVID-5 mengukur tingkat kematangan atau maturity level. Yang keenam itu analisis dan rekomendasi, yaitu menyusun laporan akhir dan memberikan solusi kepada PT Sanwa Seiki. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Ini proses pengumpulan datanya dilakukan secara komprehensif melalui 3 metode utama. Yang pertama, kuesioner menggunakan Google Form. Terus yang kedua ada dokumentasi AP01, PI03 tentang pengembangan sistem, PI06 tentang manajemen perubahan, DSS01 terkait operasional dan layanan, dan terakhir itu MEA01 terkait pemantauan dan evaluasi. Data responden yang kami ambil itu ada 4 responden. Yang pertama Pak Antoni Mariadi sebagai supervisor, Listia sebagai admin receiving, Farid sebagai staff IT, dan Iden sebagai staff gudang. Baik, Selanjutnya, terima kasih siap, terima Mas kasih kami. Rian. Silakan akan dilanjutkan oleh Karesa Haryani. Silakan, Karesa. Untuk Karesa dipersilahkan. Bagian siapa? Oh ya, Bagian, baik. ya. Ya, baik. Terima kasih. Pada slide ini saya akan menampilkan hasil perhitungan menggunakan framework COVID-5 terhadap tata kelola sistem penerimaan barang. Jadi penilaian kuesioner ini dilakukan pada domain APO01, BAI03, dan BAI06. Jadi masing-masing domain ini memiliki beberapa aktivitas atau praktik yang dinilai berdasarkan tingkat pencapaiannya. Nah, untuk di APO01 ini tuh domain pertama yang berfokus pada pengelolaan kerangka kerja tata kelola TI. Jadi pada domain ini dilakukan penilaian terhadap
bagaimana organisasi mengelola struktur organisasi, pembagian peran, dan tanggung jawab kebijakan, serta prosedur dalam pengelolaan sistem penerimaan barang. Jadi hasil yang ditampilkan dari penilaian ini sebagian besar itu proses telah berjalan dengan baik. Jadi menunjukkan bahwa yang perlu ditingkatkan itu seperti dokumentasi kebijakan dan evaluasi secara berkala agar tata kelola menjadi lebih optimal. Dan yang kedua itu ada domain BAI 03. BAI 03 ini berfokus pada proses pengembangan dan pembangunan solusi sistem. Jadi penilaian ini dilakukan terhadap bagaimana kebutuhan sistem ini dianalisis, dirancang, dan dikembangkan hingga siap digunakan. Untuk hasil perhitungannya ini menunjukkan bahwa proses pengembangan sistem penerimaan barang telah mengikuti tahapan yang sesuai. Tapi masih diperlukan peningkatan pada proses pengujian, dokumentasi hasil pengembangan, serta evaluasi terhadap solusi yang diterapkan. Yang ketiga ada domain BAI 06. BAI 06 ini tuh berfokus pada pengelolaan perubahan sistem. Untuk penilaiannya itu mencakup proses permintaan perubahan barang, analisis dampak, serta persetujuan perubahan implementasi. Untuk hasil penilaiannya ini tuh menunjukkan bahwa mekanisme perubahan sudah diterapkan dengan cukup baik, sehingga dilakukan secara terstruktur sehingga dapat meminimalkan risiko terhadap operasional sistem. Untuk selanjutnya, next. Untuk domain apa ini teh? DSS 01 ya. DSS 01 ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana operasional sistem penerimaan barang dijalankan setiap hari. Jadi untuk hasil perhitungannya sebagian besar itu 50% hingga 85% praktik yang direkomendasikan telah diterapkan. Bahkan terdapat beberapa indikator yang mencapai full achieve, artinya implementasi ini sudah lebih 85% telah berjalan secara konsisten. Yang terakhir untuk domain itu proses monitoring dan terhadap kinerja sistem. Hasil penilaiannya sebagian besar aktivitas pada domain ini juga berada pada kategori achieve, bahkan beberapa aktivitas telah mencapai. Jadi menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan proses monitoring dan evaluasi secara cukup baik. Sekian. Baik, terima kasih Kak Resa. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Nada. Silakan. Ya, baik. Terima kasih kami. Berikut saya akan melanjutkan. Di sini sudah terdapat gambar yaitu analisis domain AP AP001. Selanjutnya ada domain B003. Bisa dikatakan sedikit, Kak? Nah, selanjutnya lagi ada gambar domain BA106. Di sebelahnya itu ada analisis domain DSS 01. Lalu selanjutnya ada analisis domain MEA01. Nah, berikut adalah analisis GAP dengan maturity level, di mana analisis GAP dilakukan untuk mengetahui selisih antara tingkat kematangan maturity level saat ini, current maturity, dengan tingkat kematangan yang diharapkan pada tata kelola sistem penerimaan barang PT Sanwa Seiki Indonesia. Dalam penelitian ini, perusahaan menetapkan target pada level 4, predictable proses, karena proses bisnis yang berjalan diharapkan telah terdokumentasi, terukur, dan dapat dikendalikan secara konsisten. Rekomendasinya adalah 1. AP 001 manajemen kerangka kerja, di mana perbarui kebijakan tata kelola TI dan tetapkan KPI sistem, evaluasi kebutuhan SOP berkala dan susun program perbaikan. Rutinkan rapat koordinasi antara gudang, purchasing, dan IT.
Lalu selanjutnya ada BAI 03, identifikasi dan solusi sistem, di mana lengkapi dokumen kebutuhan sistem, integrasi, dan standar pengembangan. Lakukan pengujian penyeluruh, testing, evaluasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan operasional secara berkala. Selanjutnya ada BAI 06, yaitu manajemen perubahan, di mana susunan SOP manajemen perubahan, prosedur darurat, dan analisis risiko. Gunakan formulir permintaan perubahan secara konsisten. Pastikan semua perubahan terdokumentasi, disetujui, dan dievaluasi pasca implementasi. Lalu ada DSS 01, operasional dan layanan, di mana optimalkan monitoring sistem, backup data rutin, dan perawatan infrastruktur. Susunan prosedur penanganan insiden atau gangguan sistem yang jelas. Perketat pengawasan hak akses pengguna user akses. Lanjut ada MEA 01, pemantauan dan evaluasi, di mana tetapkan KPI dan susun dashboard monitoring untuk mempermudah pengawasan, lakukan audit internal berkala, serta buat laporan evaluasi kinerja rutin, dokumentasikan dan evaluasi efektivitas seluruh tindakan perbaikan. Baik, terima kasih Kanada. Kemudian akan dilanjutkan oleh Kak Brigita. Untuk Kak Brigita, saya persilahkan. Baik, makasih Kak Mei. Di sini ada slide kesimpulan di mana sistem penerimaan barang PT Sanwasaiki Indonesia ada beberapa, yaitu yang pertama, kondisi saat ini rata-rata tingkat kematangan berada pada level 2 atau managed process, menuju level 3, established process. Yang kedua, target perusahaan, ingin mencapai level 4 atau predictable process. Yang ketiga, proses kesimpulan umum. Tata kelola TI sudah berjalan cukup baik, namun belum mencapai target karena adanya kesenjangan GEP di beberapa domain. Terlampir domain COVID-5, tabel domain COVID-5. Nah, di sini ada saran, rekomendasi untuk mencapai target level 4 atau predictable process. Yang pertama yaitu tata kelola dan kebijakan atau APO 01, di mana menyusun dan memperbarui kebijakan, prosedur, serta standar operasional atau SOP. Yang kedua, pengembangan dan manajemen perubahan atau BA 103 dan BA 106, yaitu standarisasi dokumen dan kontrol perubahan. Yang ketiga, operasional dan infrastruktur atau DSS 01, di mana di prioritas utama meningkatkan monitoring sistem dan pengelolaan infrastruktur, memperketat pencatatan atau log aktivitas sistem, serta melakukan pemeliharaan kendala demi stabilitas dan keamanan. 4. Pengawasan dan kepatuhan atau MIA 01. KPI terukur menetapkan Key Performance Indicator atau KPU untuk mengukur efektivitas sistem penerimaan barang. Yang kelima, audit rutin. Melaksanakan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap standar perusahaan. Output yang diharapkan, implementasi saran ini secara berkelanjutan akan membantu perusahaan menutup GAP kematangan tata kelola TI dan mencapai target organisasi yang diharapkan. Baik, terima kasih Kak Brigita. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih banyak kepada teman-teman, kemudian kepada Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.